Tes tes 1 2 3 tes. Oke, sudah masuk. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami CV Unas Teknik. Pada kesempatan malam kali ini kita akan mendokumentasikan. Mungkin bukan mendokumentasikan ya, karena sebetulnya sudah didokumentasikan, tapi saya isi ulang suaranya karena yang original dari video itu kurang jelas. Jadi dokumentasi apa yang malam ini akan kita bagikan, yaitu dokumentasi perbaikan LHG 5 dan SXTSQ Lite 5 yang permasalahannya lampu ether sudah menyala sebelum LAN kita colokkan. Saya akan tunjukkan dari awal sejak saya datang SXTSQ Lite 5 ini. Untuk apa? Untuk menggambarkan proses pembukaannya, karena seri SXTSQ Lite 5 ini tidak ada baut, tidak ada locking, jadi dari pabrik sudah benar-benar dipres ya. Mungkin teman-teman bisa subscribe dulu sebelum lanjut, biar nanti saya bisa lebih sering lagi upload videonya. Seruput dulu. Oke ya, lanjut teman-teman. Jadi ini pertama kali SXTSQ Lite 5 sudah datang. Kemudian saya lakukan pengecekan dengan memberikan tegangan kerja melalui PoE ya. Nah, sekarang sudah saya sambungkan dan ini Mikrotik sedang proses booting. Oke, sudah terlihat ya lampu ether 1, karena ini cuma punya 1 ether. Sudah menyala kondisinya, padahal untuk LAN sendiri belum saya sambung. Oke, bisa dilihat ya, lampu ether sudah menyala sebelum LAN-nya saya sambungkan. Se apa Seperti biasa teman-teman, jadi saya sebelum melakukan tahap bongkar membongkar ya, saya selalu mengecek konsumsi arusnya ada berapa, dan ini saya cek konsumsi arus di 8 volt itu sekitar 0,4. Saya bandingkan dengan yang normal, maksudnya saya ada yang normal itu konsumsi arusnya di 0,3. 0,4 itu biasanya kondisinya saat TXRX bekerja, sedang berjalan gitu, sedang ada traffic. Dan ini saya lagi mencoba membongkar ya, dengan memanaskan sisi-sisi mikrotik menggunakan blower heater ya. Ini jadi awalnya saya coba buka, tadinya pengen hasilnya tuh rapi gitu, tapi ternyata ini sangat sulit ya dibuka, karena seperti yang saya jabarkan tadi di awal, mikrotik ini tidak memiliki baut untuk membukanya, tidak memiliki baut, tidak memiliki locking,
Jadi memang dibuat press dari pabrik, mungkin untuk membuat tahan airnya lebih kuat ya, IP berapa gitulah, apa ada serinya, standarisasinya. Jadi seperti di video saya udah siapkan eh, mini grinder. Saya coba belah ya, itu mikrotiknya saya belah menggunakan gerinda. Ini biasanya saya pakai buat mengganti YMMC. Jadi nanti yang didokumentasikan di sini ada dua ya, yang SXTSK Lite 5 sama LHG. Nah memang mesinnya juga sama. Mungkin untuk video pengecekan arus saya nggak tampilkan karena memang nggak saya record ya. Tapi secara gambaran tadi sudah saya sebutkan di 0,4 itu di 8 volt. Berarti sekitar 8 kali 0,4 32 ya. 3,2 watt itu. Kondisi belum berjalan transfer data. Sedangkan untuk yang normal itu di 0,2 dan 0,3, kisaran segitu, 0,2 sampai 0,3 itu posisinya saat awal booting. Buat teman-teman yang nanti mau bongkar, jadi harus menggunakan metode yang sama ya, yaitu dengan melakukan pembelahan. Karena kalau kita menggunakan teknik open seperti biasa, layaknya pada HP, itu sangat jauh dari kemungkinan untuk dapat terbuka. Mungkin untuk video proses ini saya skip ya, karena ini lumayan memakan waktu. Atau saya percepat saja nanti biar pas proses bukanya teman-teman bisa lihat. Lanjut teman-teman, ini ya kondisinya sekarang sudah hampir selesai saya gerinda. Tapi ketika saya lakukan buka ini masih sangat sulit, sehingga saya lakukan gerinda sedikit lagi di endingnya ya. Sudah terbuka. Nah, jadi isinya seperti ini. Yang paling luar itu yang paling kelihatan antena. Antenanya, dan itu PCB-nya ya. Jadi PCB-nya dikunci ke antena dengan dua solderan itu. Ada dua antena di situ. Jadi kalau ketika pertama awal buka, saya melihat kalau si PCB ini memiliki dua PA ya, dua IC PA, satu CPU, satu RAM, terus IC regulator dan IC EPROM.
Saya coba lepasin itu stiker MAC addressnya. Jadi yang pertama, kalau saya mau melakukan perbaikan, tentu saja kita harus cek dulu secara fisik ya. Jadi apakah ada yang terbakar atau gosong atau short, atau mungkin pernah masuk air, tapi kondisinya untuk PCB ini sangat mulus ya. Jadi saya sengaja emang beli 100 berapa, 120.000 kalau nggak salah saya nih beli. Itu tadi saya sudah coba bersihkan, terus sekarang mau saya tes ulang apakah memang masih sama atau jadi bagus. Oke, terlihat ya teman-teman, jadi hasilnya masih sama. Kalau lampu ether masih nyala, jadi lampu ether tuh ada di lampu keempat. Sebentar saya lihat yang ori yang bagus. Lampu ether tuh ada di satu dua tiga, di yang ketiga ya. Jadi yang dua, yang atas itu, yang paling atas dari bawah ya, bawahnya dari LAN, itu lampu lampu sinyal. Jadi lampu sinyalnya juga sudah nyala di awal, lampu sinyal dan lampu ether. Oke, cukup mungkin teman-teman untuk setelah bongkar saya akan lanjut ke proses analisa. Jadi di sini saya sudah siapkan ya ampometer digital untuk mengukur tegangan kerja yang masuk dan diteruskan dengan regulator yang nantinya ini akan mengisi tegangan kerja untuk IC CPU ya, CPU dan eh, tentu saja ke EEPROM, PA dan lain-lain. Jadi untuk perangkat LHG ini dia menggunakan, ada beberapa tegangan wajib ya, tegangan yang memang harus keluar dari awal. Yang pertama tentu saja tegangan ketika awal masuk. Jadi tegangan awal masuk itu ukurannya apa, nilainya ya, nilai sebesar ukuran sebesar nilai tegangan adaptor. Misal kalau tegangan adaptor 12, tentu saja di PCB juga harus ada 12. Dan yang 12 itu pertama kali masuk melalui Ethernet ya, RJ45 di kaki 45 ya, positif 45, dan 78 itu ground, negatif. Kemudian ada tegangan lagi 3,3 volt, itu wajib ada karena tegangan itu ke EEPROM, dan EEPROM itu adalah letak di mana sistem ada gitu, di flashnya tuh ke sana. Dan hasilnya setelah saya ukur ini tegangannya ada semua, 3,3 ada, terus tegangan yang dari adaptor ada,
Kemudian satu lagi itu 1,8 ada, rata-rata tegangannya segitu ya. Termasuk router-router yang tenda yang kecil itu 3,3 volt. Terus hub juga sama, bekerja di 3,3 volt dia. HTB juga sama, dia meskipun tegangan adaptornya masuk 5 volt, di dalamnya tetap yang diproses tuh cuma 3,3 volt. Cuma mungkin kenapa diberi tegangan 5 volt, karena adaptor 3,3 volt itu hampir tidak ada. Makanya diisi 5 volt, kemudian di dalamnya diturunkan lagi menjadi 3,3 volt. Jadi di sini saya sudah menyimpulkan apa? Kalau tegangan kerjanya hadir, kemudian fungsinya, kemudian beberapa komponen saya juga sudah cek short enggaknya, ini tidak ada yang short, karena kalau short juga kelihatan dari tegangan kerja yang hilang atau drop. Misalkan ada tegangan kerja 3,3, terus ada yang short, dia mungkin bisa turun di 2,8, 3, atau bahkan hilang sama sekali. Tapi kondisinya ada di sini, tidak hilang. Satu lagi, tegangan jika terjadi short pasti ada komponen yang panas. Dan di sini saya mengecek ya, kalau IC Atheros dengan seri AR9344 DC3A ini sedikit panas ya. Maksudnya sedikit panas tuh nggak nggak normal gitu. Saya tahu lah seberapa panasnya IC ketika diberikan tegangan dan kondisinya sedang tidak bekerja gitu. Jadi saya raba panas ya. Jangan terlalu ngelihat video ya, karena videonya ini mungkin nggak pas. Cuman saya di sini hanya menjelaskan buat teman-teman yang istilahnya mau belajar bareng. Saya juga soalnya masih belajar. Kemudian setelah itu saya melakukan inisiatif ya, bukan inisiatif, memang saya sudah menyimpulkan kalau IC CPU-nya ini rusak, ditandai dengan panas. Itu jadi sekarang saya lagi melakukan pelepasan, memisahkan antara PCB dan antena ya. Jadi nanti saya biar lebih mudah melakukan pengangkatan IC. Oke. Videonya saya skip ya untuk pembukaan antena. Intinya ada 2 pin antena di sana. Saya sedang lepas untuk mengambil PCB mainboardnya. Oke, jadi PCB sekarang sudah saya pisahkan dengan antena. Kemudian saya lakukan lagi analisa by mata ya, pengecekan ulang secara kasat mata. Kemudian saya melakukan lagi pengukuran lagi. Kenapa melakukan pengukuran ulang? Karena takutnya tadi ketika terhubung dengan antena mungkin PCB ada bagiannya yang tersentuh atau short. Setelah saya ukur sana sini, hasilnya tetap sama.
dari bagian regulator. Tidak ada indikasi menandakan adanya short ataupun putus jalur. Jadi tetap saya lanjut melakukan penggantian IC. Yang tadi saya sebutkan IC-nya tuh panas, yaitu IC CPU AR9344DC3A. Oke ya, jadi di sini saya masih tetap mencari sebelum adjustment IC ya. Jadi saya skip, saya langsung pindahkan ke proses penggantian IC. Lanjut teman-teman, jadi untuk proses pelepasan IC saya skip, bukan skip, jadi videonya kehapus ya. Jadi kondisi sekarang ini kondisinya sudah tidak ada IC. Oh ya, satu lagi itu yang yang SX. Oh yang enggak, jadi saya datang lagi PCB yang LHG ya. Jadi saya kan tadi udah dari awal udah bilang kalau saya menangani dua ya. Yang LHG, kemudian yang SXTSQ tuh. Yang SXTSQ itu udah saya reball ulang ya IC-nya. Saya coba reball ulang, saya coba panasin, saya goyang sedikit. Hasilnya tetap sama, dan kebetulan datang yang LHG. Saya kerjakan LHG lebih dulu. Saya sudah angkat IC-nya. Jadi selain CPU ya, IC ini tuh berfungsi juga sebagai IC LAN. Oke, itu saya tes dulu ya. Saya coba sambung tanpa ada IC CPU, tanpa ada beban. Kondisinya benar-benar tidak booting ya, tidak ada proses booting. Kemudian di sini saya kembali menunjukkan beberapa titik tegangan kerja dari PCB Lite LHG ini. Nah, ini SXTSQ Lite 5 yang normal ya. Jadi buat bahan perbandingan. Jadi saya membandingkan antara yang normal sama yang sedang digarap. Nah, ini IC yang baru saya pesan, bukan baru, sudah datang maksudnya. Ini IC-nya sudah datang, saya pesan 2 biji. Yang pertama yang untuk LHG, yang kedua untuk
SX Skylite ya. Jadi sama untuk CPU nya sama AR9344DC3A. Untuk pemasangannya itu ada di titiknya, itu ada di atas ya. Dari tulisan Aterosnya itu ada di atas kiri. Untuk di mainboardnya ada juga titiknya, tapi posisinya kalau dilihat dari bawah, dari pot LAN-nya di bawah itu dia adanya di bawah kanan berarti. Oke, saya memastikan lagi tegangan kerja yang diperlukan oleh sebuah perangkat LHG5. Oke, itu saya ukur di posisi pin 4 dan pin 4 itu ada di 9 volt. Jadi saya saat itu gunakan adapter dengan tegangan 9 volt. Nah, itu yang 1,8, ada 1,7 masih saya anggap normal. Kemudian ini yang 3,3, ini juga 3,3. Jadi syarat kerja tegangan untuk kerja LHG ini saya anggap sudah hadir semua ya. Berapa itu? delapan kurang, terus di sana ada 3,3 juga yang ke RAM. Oke, mungkin cukup teman-teman untuk video ini ya, cek tegangan. Kita lanjut ke proses pemasangan. Ini kita lihat apa masih lama atau enggak, saya lupa. Dari sini saya langsung melakukan pemasangan. Ya, mungkin teman-teman ada tambahan buat teman-teman yang memang nanti mau melakukan penggantian IC ya. Jadi IC yang datang ini menurut saya ya, jadi kualitas ball soldernya ini kurang bagus. Jadi ketika melting, posisi melting atau meleleh timahnya itu dia nggak seperti, kurang cair ya. Jadi artinya biasanya saya selalu melakukan goyang ya, istilah goyang tuh maksudnya biar kaki-kakinya tuh dia bisa memposisikan sendiri ya. Ada tekniknya di goyang, IC-nya digoyang, nanti dia akan memposisikan kembali kaki-kakinya. Tentu saja dengan tidak melewati satu baris dari tiap titik. Nah, ini sebelum pemasangan saya melakukan pembersihan ya. Jadi si titik-titik yang nanti akan BGA yang akan ditempel oleh IC ini dibersihkan menggunakan solder wick. Kemudian saya juga pakai flux sedikit biar lebih bersih, cepat panas. Jadi untuk yang bawah ini harus benar-benar rata ya. Rata maksud artian rata tuh si timahnya itu benar-benar habis ya. Jadi tidak ada apa ya namanya dulu kalau saya bekerja di PT, intinya titik-titiknya itu nggak ada yang masih ada timahnya gitu. Jadi harus benar-benar rata. Nanti ketika penempatan IC itu memang benar-benar rata juga gitu. Ketika dipanasin nanti enak, IC-nya bisa geser
geser sendiri, dia memposisikan ke posisi tiap kaki itu ketika meltingnya itu. Makanya paling penting kalau memasang IC tipe BGA ini, bagian bawahnya itu harus benar-benar rata dan bersih. Oke, bersihkan juga ya menggunakan thinner atau pembersih. Perhatikan juga terkadang ada kerak dari fluk ya. Jadi benar-benar memang harus bersih. Oke, tahap ini kita percepat. Kita lanjut ke proses pemasangan IC. Oke, jadi sekarang saya mau pasang. Sebelum pasang pastikan ya tidak ada kotoran di IC, baik di IC ataupun di bawah PCB ya, di PCB-nya. Kemudian untuk titiknya tadi ada di atas kiri ya kalau untuk IC. Kemudian untuk di PCB itu ada di bawah kanan kalau bawahnya dari Ethernet. Mungkin untuk video ini saya nggak skip ya biar teman-teman bisa melihat proses pemasangan BGA. Oh iya, info juga ya. Jadi untuk BGA dengan ukuran seperti ini seharusnya kita menggunakan preheating ya. Lebih bagus kita menggunakan lagi BGA rework ya. Tapi karena saya kondisinya tidak ada, jadi saya hanya menggunakan heater saja. Dibantu dengan heater satu lagi. Jadi